Sepertinya penyakitku yang parah sudah sembuh. Begitu ya? Jadi aku gak bakal mati. Ini benar-benar berkah dari Tuhan. Ketua, akhirnya Anda muncul juga. Kemana saja selama setengah tahun ini? Tidak ada kabar sama sekali. Selama Anda tidak di sini, beberapa orang di organisasi mulai tidak tertib. Selama setengah tahun ini, organisasi Jin Yun, dana lebih dari 200 miliar. Menghilang secara mencurigakan. Begitu ya? Pasti itu orang-orang bernama Zuo. Mulai sekarang, segera lakukan langkah balasan terhadap mereka. Siap, Ketua. Saya mengerti, akan segera saya lakukan. Kalau begitu Anda, kapan kembali? Ada urusan pribadi yang harus saya urus. Setelah selesai, saya akan pulang. Selamat ya, Tuan Xiao Yu. Hari ini hari bahagia pertunangan ya. Selamat. Terima kasih sudah datang ke pesta pertunanganku. Yao Wei. Kakakmu di mana? Kakakku dan mamaku sedang ngobrol di kamar. Oke. Yayu. Kali ini kamu harus benar-benar dengerin ibu. Si sakit-sakitan itu sampah. Ada apa bagusnya? Sekarang, yang Master Yu dari grup Yu bisa melirik kamu. Kamu tahu betapa pentingnya kesempatan ini. Paham? Ibu. Aku sudah menikah dengan Luo Yi. Diamlah. Si sakit-sakitan itu bikin aku muak lihatnya. Besok kamu harus cerai darinya. Lagi pula kamu sama sampah itu belum sempat masuk kamar. Hari ini kamu harus tunangan sama yang Master Yu. Dengar nggak? Bibi. Yang Master Yu. Aku dan Yayu. Cuma mau bilang beberapa kalimat. Langsung pergi setelah itu. Kenapa tiap nggak ketemu Yayu? Langsung kangen. Bibi, kita sebentar lagi. Satu keluarga. Kok masih canggung sih? Nanti panggil aku Yuning saja. Yang Master Yu, Sebenarnya aku sudah menikah. Suamiku namanya Luo Yi. Jadi aku. Aku tahu kok. Tapi itu gimana? Katanya Luo Yi itu sampah. Seperti Yayu yang cantik dan pintar. Tentunya cuma aku. Orang seperti ini yang pantas sama kamu. Lagi pula, keluarga Yu dan keluarga Shen bersatu kuat. Bukankah itu bagus? Kalian anak muda harus sering bergaul. Aku pamit dulu. Urus tamu dulu ya, Ibu. Yang Master Yu, tolong jaga sikap. Setelah malam ini, kamu resmi jadi tunanganku. Aku cuma mau kita dekat lebih awal, biar saling kenal lebih baik. Lepasin aku. Luo Yi, kamu sampah. Apa pantas kamu di sini? Kamu suami tumpangan keluarga Shen yang sampah. Cepat minta maaf ke yang Master Yu. Cepat. Ibu, aku bilang, kamu sampah. Mau cari keributan apa? Tidak lihat kalau keluarga Shen sedang mengadakan pesta. Berani-beraninya kamu berbuat kasar sama iparku. Buruan sujud minta maaf. Ipang. Aku sudah jadi suami kakakmu. Kamu ngapain panggil ipang-ipangan? Kamu sampah kok mau jadi iparku. Dasar gak guna. Dengerin baik-baik. Cuma yang Master Yu yang pantas buat kakakku. Yang pantas jadi iparku. Kalau kamu sampah ini. Di depan yang Master Yu. Cuma omong kosong. Sampah. Perhatikan baik-baik. Itu iparku. Hadiah tunangan untuk kakakku. Porselen Yuan King Hua asli. Nilainya minimal jutaan. Nilainya minimal ribuan. Porselen Yuan King Hua. Cuma barang palsu. Porselen Yuan King Hua ini. Aku keluarkan biaya besar. Biar dapat barang ini. Mana mungkin palsu. Sungguh lucu sekali. Betul. Luo Yi. Kamu sampah. Kamu tahu apa itu? Barang asli dan barang palsu. Kamu di sini cuma ngomong sembarangan. Kenapa kamu gak cepat-cepat minta maaf sama bos Xiao Yu dengan sujud? Kalau tidak, keluar dari keluarga Shen sekarang juga. Yuning. Berani taruhan sama aku. Kalau vas bunga kamu itu asli. Mulai sekarang, kamu gak boleh ganggu Yayu lagi. Luo Yi. Kamu ini sampah. Apa sih kamu ini? Berani taruhan sama bos Xiao Yu. Ini keluarga Shen. Segera keluar dari sini. Sudahlah, kan cuma taruhan biasa. Oke, aku terima. Kalau vas bungaku hari ini. Kamu, Luo Yi, harus sujud di tanah. Dan menirukan gonggongan anjing. Selain itu, debu di sepatu kulitku juga harus kamu jilat sampai bersih. Baiklah. Luo Yi,
Jangan berbuat konyol. Yayu, percayalah padaku. Vas bunga itu benar-benar asli. Baiklah, semua saksi di sini. Hari ini aku mau lihat bagaimana dia membuktikan vas Yuan King Huaku ini adalah barang asli. Sayangku. Luoyi, kamu ini sampah. Apa kamu sudah gila? Kamu malah ngasih bunga vas milik kami ke Xiaoyu. Vas porselen Yuan King Hua. Apa-apaan ini? Kamu tahu vas ini harganya berapa? Kamu sanggup ganti rugi. Pergi mati saja. Luoyi, Apa kamu punya masalah di kepala? ini kan vas milik keluarga Shen. Kamu berani hancurkan. Kamu sanggup ganti? Luoyi, maksudmu apa ini? Kita datang hari ini. Tapi kamu malah langsung merusaknya. Apa kamu tidak sanggup bertaruh? Atau kamu kira cuma pecahin vas ini bisa bebas dari bukti bahwa ini vas asli? Apa begitu? Luoyi, kalau kamu gak bisa tunjukin bukti vas ini, vas yang asli, maka kamu harus bayar dengan nyawamu, ibu. Dengan nyawa murahan dia ini, mati 10 kali 100 kali pun gak rugi. Kalau menurut saya, mending organ tubuhnya dijual saja, paling tidak. Masih ada nilainya. Ginjal, hati, kornea mata, sumsum tulang, pasti laku dan ada harganya. Betul, betul, Luoyi. Pergi jual organmu buat ganti rugi, ibu. Omong apa itu? Ini cuma vas biasa saja. Sudahlah, pergi sana. Kamu anak boros yang bikin aku kesal. Bikin aku marah banget. Sudahlah, sudahlah. Soal harus ganti rugi atau tidak, jangan terburu-buru dulu. Kita semua tunggu saja dan lihat. Lihat bagaimana Luoyi bisa buktikan vas ini adalah vas asli. Kalian kan mau lihat buktinya? Oke. Kalau begitu lihat sendiri. Ini vasnya. Ini buktinya vas asli. Aku kira apa ini bukti? Bukankah cuma 2 huruf? Tukang keramik nulis huruf di vas. Buat tanda, bukan hal yang aneh. Tapi itu gimana bisa jadi bukti, kalau vas ini asli? Aku bilang kalian ini buta, pasti gak percaya. Kamu ngomong apa sih? Kamu bilang kita buta tapi kita gak percaya. Coba lihat baik-baik. 2 huruf ini apa artinya? Huruf apa ya? Bukankah itu Lulu Sheng? Siapa sih yang gak kenal? Lihat baik-baik. 2 huruf ini benar-benar ditulis tukang keramik zaman dulu. Betul, Aku tahu. Huruf Lu ini huruf sederhana. betul. Masalahnya justru di situ. Huruf Lu ini, dulu zaman kuno, gak ditulis seperti ini. Huruf Lu itu huruf tradisional. Bagian atas ada kepala harimau, bagian tengah ada petak. Tapi kalian lihat ini, huruf Lu ini. Ini huruf sederhana modern, dan menurut yang aku tahu, Lu Sheng itu nama orang juga. Dia sama sekali bukan orang kuno. Dia hanyalah seseorang yang masih hidup di dunia ini. Orang yang namanya Lu Sheng ini adalah seorang ahli yang pandai memalsukan keramik kuno. Setiap kali dia selesai memalsukan keramik kuno, dia selalu menyembunyikan namanya di tempat rahasia. Dia melakukan ini hanya untuk pamer kemampuannya saja. Bagaimana? Dalam taruhan ini, siapa kalah siapa menang? Luoyi, kamu ini sampah. Barang dari Xiaogan yang dikasih ke keluarga kita. Mana mungkin barang terkutuk. Pasti kamu yang ngatur ini semua. Benar. Pasti kamu yang berbuat onar. Cepat bilang. Sembunyikan vas asli di mana? Aku tadi baru saja kena tipu sampai ke tengah hutan. Hampir kehilangan nyawa lagi. Baru saja selamat dari maut. Langsung buru-buru balik. Kalian malah mikir, aku yang ngacak-acak. Vas terkutuk ini. Kalian coba pikir, sebenarnya otakku yang bermasalah. Atau kalian yang kurang waras. Kalian ngomong kayak gitu. Kalian percaya sendiri nggak sih? Kalau kamu gimana bilangnya, siapa yang tahu? Apa yang kamu omongin itu beneran? Soal yang aku kasih ke keluarga Shen, itu beneran porselen Yuan asli. Kalau ada yang ngoprek, serahkan aja ke keluarga Shen buat dicek, nanti mereka yang urus. Malam ini aku ada urusan, jadi nggak lama di sini. Pak Yu. Luoyi, kamu sampah. Urusan malam ini, Belum selesai. Nanti aku cari kamu buat bayar hutang. Luoyi.
Soal malam ini, aku berterima kasih sama kamu, tapi kedepannya kalau kamu kerja, bisa nggak sesuai kemampuan saja, nggak setiap kali, kita beruntung terus kayak tadi. Kamu kira, semua yang aku lakukan hari ini, cuma soal keberuntungan. Apa bukan? Halo, Wan Bing, kenapa telepon aku malam-malam begini? Apa? Kenapa bisa begini? Yayu, perusahaan kita minggu depan akan meluncurkan produk baru, tapi sudah ditiru orang. Kenapa bisa seperti ini? Berita ini pasti. Perusahaan mana? Beritanya benar. Itu Honghai Biologi. Formula mereka mirip banget dengan produk baru kita. Sangat mirip. Kelihatannya kita memang disasar. Tapi formula kita kan. Aku curiga ada mata-mata di perusahaan kita. Tapi, Yayu, kalau kita sekarang tidak langsung keluarkan dana besar dan percepat, Peluncuran produk baru. perusahaan kita sudah tamat. Wan Bing, jangan terburu-buru dulu. Begini, kamu percepat dulu peluncuran produk baru. Masalah dana, serahkan ke aku. Baiklah. Yayu, apakah kamu sedang mengalami masalah? Aku bisa bantu kamu. Tidak perlu. Terima kasih atas niat baikmu. Kamu pulang dan istirahat saja. Lau Chen, ini aku. Kamu bangsat. Kamu masih pantas disebut laki-laki. Mending kamu mati saja. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa orang tua kita memilih keluarga Luo kalian. Kalau aku boleh bilang, Luo Yi, mending kamu dan kakakku cerai saja. Dengan begitu, kakakku bisa menikah dengan bos Xiao Yu. Nanti, dengan kekuatan keluarga Yu, bisnis keluarga Shen kita. Aku sarankan kamu, segera cerai. Kalau tidak cerai, Yao Wei, kamu ngapain? Yao Wei, kamu ngapain? Lepaskan dia sekarang juga. Yayu. Jangan tarik adikmu. Luo Yi seharian di rumah kita, setiap hari, tidak pernah melakukan apa-apa. Kamu nih, mending cepat-cepat cerai saja dengan dia. Bibi, kamu kok bisa ngomong seperti itu, Luo Yi? Menantu keluarga Sen, apapun yang terjadi, kamu tidak boleh bicara seperti itu. Katakan, Wan Bing, meskipun kamu dan Yayu adalah sahabat dekat, tapi, kamu ini tetap bekerja untuk keluarga Sen kita. Seberapa dekat pun hubunganmu dengan Yayu, kamu harus tahu posisi kamu. Kita sedang membicarakan keluarga Sen kita. Kamu ini orang luar yang bekerja untuk keluarga Sen kita. Kamu pikir ini pantaskah, Ibu? Kamu kok bisa begitu? Wan Bing, kamu bagaimana bisa bilang dia hanya seorang pekerja? Aku sudah lama meminta dia. Dia bagaimana bisa dianggap orang biasa? Dia bukan orang luar, bukan orang asing. Apa mungkin dia masih bagian dari keluarga Sen kita? Kenapa aku nggak tahu? Apa mungkin Tian Wan Bing masih ada urusan sama si bangsat itu? Masih berhubungan? Kalau memang begitu, paling nggak dia ada sedikit hubungan sama keluarga Sen kita. Kamu ngomong sembarangan. sembarang gimana coba? Kalau kamu nggak ada hubungan dengan si bangsat itu, kenapa kamu malah bela dia? Ngomong apa sih? Luo Yi, kamu antar dulu Wan Bing pulang. Ya, Wan Bing. Maaf ya hari ini, ibuku dan mereka kelewatan. Nanti aku minta maaf sama kamu. Hari ini, biar Luo Yi yang antar kamu pulang. Oke. Maaf ya, Wan Bing, ayo kita pergi. Bangsat, Dasar pasangan sialan. terima kasih sudah membela aku tadi. Mereka seperti itu, kadang ibu Yayu dan adik laki-laki. Ayo, aku bantu kamu.
Kakak ipar, tadi kami di rumah sempat ngomongin, bagaimana caranya supaya kakakku cerai sama orang yang gak berguna itu, ya? Oh ya. Kalian kepikiran ide bagus ya? Iya, tentu saja. Itu ide Sixi. Miss Chen emang pintar seperti yang dibilang orang. Iya, iya, Sixi pasti sangat pintar. Dia bilang kenapa ipar aku yang gak berguna itu gak mau cerai, karena kakakku belum benar-benar putus asa sama dia. Benar. Selama Yayun masih ada harapan buat si gak berguna itu, cerai itu pasti gak bakal terjadi. Tapi, gimana caranya supaya Yayun benar-benar putus asa? Gampang banget. Biarin aja Yayun, lihat si nggak berguna itu, berduaan sama cewek lain, kan beres tuh. Tapi si gak berguna itu di luar juga nggak punya cewek lain. Dia nggak pernah ngelanggar janji ke kakakku. Kalau gitu kita buat jebakan aja, biar dia ngelanggar janji ke kakakku, kan gampang. Iya. Miss Chen emang pinter banget. Kalau gitu kita langsung aja beresin. Makasih ya, Miss Chen. Kita bikin jebakan bareng-bareng. Ipar, bisa tolong aku nggak? Ada barang di lemari yang terlalu tinggi, aku nggak bisa jangkau. Ipar, masuk dong. Oke. Si nggak berguna itu, cewek-cewek sudah di depannya, kok dia nggak ngejar ya? Bener-bener nggak guna. MA, kamu pikir penyakit dia bikin dia nggak tertarik sama cewek ya? Ipar, Sixi sendiri di sebelah. Aku agak khawatir. Nanti kita harus cepat-cepat masuk. Tenang aja, nggak bakal biarin Sixi kenapa-napa. Ipar. Sini, Ipar, sini. Itu. Gimana kalau aku mandi dulu? Soalnya tadi habis kerja, keringetan. Si nggak berguna itu, kok nggak kelihatan ya? Itu kamera mati sudutnya. Ipar. Dateng, dateng, Sixi kasih sinyal. Cepat panggil Yayun, cepat. Nggak guna. Aku nggak percaya aku nggak bisa ngalahin kamu. Nggak guna. Ya Owe. Kamu minggir dulu, biar kakakmu lihat ini. Ma. Ini yang kalian suruh aku lihat. Ini. Si nggak berguna itu, kemana dia? Di mana dia? Kak. Bukan seperti ini, pasti ada salah paham. Sixi, bangun dong. Kiki. Kamu ngapain sih? Kak, kamu harus bela aku ya. Orang gak guna di keluargamu itu. Dia malah nyerang aku, manfaatin aku. Aku melawan. Dia malah bikin aku pingsan. Orang gak guna itu emang babi. Ma,
Ini lagi kalian. Rancang jebakan buat jebak Luoyi. Ya, kalian benar-benar menganggap aku buta. Atau tuli. Atau bodoh ya. Luoyi ada di sini. Sebenarnya kalian mikir apa sih? Yayu, akhirnya kamu datang. Yayu, Luoyi itu binatang. Dia mau melecehkan Nona Chen. Aku sedang mau melarangnya, tapi aku dipukul sampai pingsan. Yayu, kamu harus percaya aku. Yayu. Ini ada apa sih? Kok kalian semua di sini? Ada apa yang terjadi? Kamu? Kamu masuk dari mana? Kenapa? Kalau bukan lewat sini, mau lewat mana lagi? Kalau kalian masuk rumah, kok nggak lewat pintu sih? Luoyi, jangan kira kamu bisa kabur. Lalu masalah ini hilang begitu saja. Kalau kamu berani ganggu 11-11, kami semua sudah lihat. Mau ngeles apa lagi? Apa kata kalian yaitu yang benar? Ada bukti apa? Yao Wei, ambilkan HP dari kamar sebelah. Biar kakak lihat. Kalau nggak nanti dia bilang terus. Kita cuma fitnah Luoyi. HP-nya mana? Sudah tidak ada lagi. Apa? Padahal HP itu jelas di kamar sebelah. Kok bisa hilang gitu aja? Beneran hilang. Pasti kamu yang ngapa-ngapain. Kamu bilang, HP-nya disembunyikan di mana? HP. HP apa? Inikah? Gimana bisa? Yayu. Bukan begini ceritanya. Dengar aku jelasin. Kak Xiaoyu. Aku benar-benar sibuk. Nggak sempat ngurus kalian. Main sandiwara di sini. Perusahaan penuh masalah. Tunggu aku urus dulu. Yayu, aku tahu kok. Perusahaan Shin baru meluncurkan produk. Tapi lagi ada masalah dana. Aku pikir, mungkin aku bisa bantu kalian. Nggak usah. Masalah perusahaan aku yang urus. Jadi nggak perlu repot-repot. Kak Xiaoyu. Halo Wan Bing. Ada yang mau suntik dana ke kita. Jin Yun Hui. Oke, aku ngerti. Wan Bing telepon bilang, Jin Yun Hui mau suntik dana ke kita. Aku mau ke kantor dulu. Kak Xiaoyu. Kamu jujur sama tante ya, suntikan dana Jin Yun Hui kali ini. Apa kamu yang bantu? Hal kecil? Hal kecil. Gak ada apa-apa kok. Aku benar-benar nggak ngangka. Kak Xiaoyu baik banget sama Yayu kita. Tenang aja. Aku pasti bakal buat dia cerai dari si pecundang itu. Hanya kamu yang pantas buat Yayu kita. Iya. 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 Hanya Kak Xiaoyu dan kakakku, yang benar-benar pasangan serasi. Jodoh yang dibuat surga. Sudahlah. Sudahlah. Ayo kita makan. Aku tahu restoran Prancis. Hati angsa mereka. Enak banget. Ayo. Ayo pergi. Kakak, kamu tahu nggak? Villa Longhu nomor 1 itu punya potensi kenaikan harga yang besar. Dulu keluarga kami sempat mengalami kesulitan dana. Aku cuma mikir. Tapi sekarang dengan suntikan dana dari Jin Yun Hui, kalau kamu kasih aku 100 juta, aku bisa ambil Villa Longhu nomor 1. Nanti pas dijual lagi, pasti untung besar. Iya Yayu. Dulu perusahaan kesulitan. Aku dan Yao Wei sampai pelit ngeluarin duit. Nggak berani boros. Mama dulu di Feiyu Jewelry. Lihat gelang zamrud kaisar, tapi gak berani beli. Teman-temanku ngeledek aku lama banget, tapi sekarang dengan suntikan dana dari Jin Yun Hui, kita nggak kekurangan uang lagi. Kamu kasih mama 70 juta, biar mama beli gelang itu. Cepat. Ngapain kamu liatin aku? Pecundang, nggak guna sama sekali. Cepat masak. Pecundang ya tetap pecundang. Nggak bakal bisa ngalahin Kak Xiaoyu. Kak Xiaoyu. Tapi untuk keluarga Shen kita, membawa dana dari Jin Yun Hui, ya. Kamu bilang apa? Dana dari Jin Yun Hui itu bantuan dari Komandan Xiaoyu. Tentu saja. Waktu itu aku cuma nebak, pasti Komandan Xiaoyu yang bantu. Akhirnya, aku terus terang aja, baru dia ngaku. Nah, gelangku itu, ibu ada urusan di kantor dulu ya, aku pergi dulu. Kakak. Bu, kamu lihat kakakku, kok pelit banget sih? Aku sudah bayar, dia sekarang nggak mau bayar. Kalau gitu aku rugi besar dong. Iya, benar banget. Gelang jade hijau kaisar itu, aku sudah kasih ke mereka. Teman-teman semua sudah tahu, kalau nggak bisa beli. Muka tua aku mau disimpan di mana? Mau ditaruh di mana? Coba. Kalau gitu,
Kamu bilang gimana dong? Aku gak peduli. Tanggal 1 bulan depan aku pasti beli di Longhu. Mau pinjam uang sama ipar kamu aja. Gimana menurutmu? Apa? Ipar kamu? Dia itu orang gak berguna. Mana punya uang? Bukan itu? Aku maksud Komandan Xiao Yu. Xiao Yu bos. Ini. Bisa kok. Apa susahnya? Lagi pula, kakakku cepat atau lambat akan menikah dengan Xiao Yu bos. Kita pasti akan jadi keluarga. Jangan terlalu kaku dong. Lagi pula, kita nggak ngomong soal pinjaman atau apa. Begini aja udah oke kan? Iya juga ya. Aku yang akan telepon. Xiao Yu bos. Kasih aku muka dong. Xiao Yu bos. Benar-benar besar hati. Uang ini. Meski tante yang pinjam, nanti aku pasti suruh Yayu bayar kamu. Oke, deal. Ibu gimana kabarnya? Sudah sembuh. Katanya ini dari Xiao Yu bos. Uang segini besar. Kalau dia bilang kasih, ya sudah kasih. Ibu sudah dapat uang ini. Aku ambil saja. Gelang hijau zamrud itu, aku juga ambil. Villa Longhu nomor 1. Perhiasan VIU, zamrud hijau. Menarik. Pak Chen. Memang pantas jadi Bos Wei. Villa Longhu nomor 1. Banyak orang ngidam itu. Sekarang langsung jadi milik Bos Wei kita. Ini namanya kekuatan. Sayangnya Bos Wei kita sudah punya pacar. Kalau enggak, aku juga pengen coba ngejar. Bos Wei coba deh. Udah. Besok, aku langsung ambil Villa Longhu nomor 1. Nanti, aku akan adain pesta di Villa Longhu nomor 1. Kalian semua harus datang. Beneran loh, serius. Bagus dong. Jujur aku belum pernah lihat villa mewah sekelas Villa Longhu nomor 1. Kali ini, berkat Bos Wei. Nanti aku bakal ambil banyak foto, terus upload ke media sosial, biar yang lain iri dan miler. Makanya aku duluan ucapin terima kasih buat Bos Wei. Ayo kita minum buat Bos Wei. Hari ini ada apa? Lihat deh kamu senangnya. Iya, Kak Cuikin. Kalau ada kabar baik, jangan disembunyiin dong. Ceritain aja ke kita semua. Iya ya. Sebenarnya sih nggak ada apa-apa. Cuma menantuku itu, tahu aku suka gelang zamrud hijau dari VIU Jewelry. Dia ngasih aku uang. Biar aku beli. Gak bohong lo. Kamu bercanda nih. Menantumu ngasih kamu duit, kalau dia ya cuma orang gak berguna. Dengerin kamu ngomong, aku ngomongin ini dari grup You. Dia. Ini. Bukannya dia udah pergi. Kok sekarang balik lagi? Atau selain Yayu, kamu punya anak perempuan lain? Iya. Xiao Yu bos ini, untuk keluarga kita. Yayu, itu benar-benar tak terlupakan. Aku sejak lama sudah menganggap Xiao Yu sebagai menantu keluarga kita. Bos Xiao Yu untuk saya, calon ibu mertua, itu sudah jelas banget. Makanya dia gampang aja ngasih saya puluhan juta begitu saja. Ini cantik sekali, hijau segar banget. Yang mana? Yang ini. Saya suka yang ini. Permisi, mau lihat yang mana? Bu, hari ini saya datang untuk beli set perhiasan Imperium Green. Tolong keluarkan. Saya mau lihat. Maaf. Perhiasan yang ibu lihat kemarin sudah terjual. Kamu bercanda ya? 2 hari lalu saya lihat itu masih ada. Tiba-tiba kemarin sudah terjual. Apakah kamu meremehkan saya? Kamu pikir saya nggak punya uang? Lihat ini. Apa ini? Memandang orang dengan sebelah mata. Maaf sekali, Bu Wensi, set Imperium Green yang ibu minta, memang kemarin sudah terjual. Kalau mau, ibu bisa lihat model lain kami. Model lain apa? Saya memang cuma suka yang Imperium Green itu. Model lain saya nggak tertarik sama sekali. Sekarang juga, kalian harus hubungi pembelinya. Suruh dia kembalikan gelang itu ke saya. Maaf, Bu, permintaan ibu itu, kami memang nggak bisa penuhi. Saran saya, mending ibu lihat dulu model lain kami. Saya ngomong kamu nggak paham ya. Cepat hubungi pembelinya. Suruh dia kembalikan gelang itu ke saya. Saya beli. Maaf, itu nggak mungkin. Kalau kalian begini melayani pelanggan. Oke.
Kita lihat nanti. Apa-apaan sih perhiasan jir itu? Sialan, memandang orang dengan sebelah mata. Saya duduk diam aja nggak bisa hilangin amarah ini. Bener-bener bikin greget. MA? Kenapa? Perhiasan yang kamu mau juga nggak kebeli? Iya, kan. Saya sudah janjian sama beberapa teman cewek ke toko. Tapi kemarin sudah terjual semua. Saya sampai malu di depan teman-teman sendiri. Bikin malu banget. Bener-bener kesel banget. Villa saya di Longhu nomor 1. Kemarin juga sudah dibeli orang. Teman-teman saya pada ngejek saya tukang ngibul. Harga diri saya benar-benar jatuh semua. Maya Wei, kalian lagi ngapain di sini? Yayu, coba jelaskan ke Mama. Ini bukan perhiasan jade, Imperium Green, kan? Seharusnya iya, di nota tertulis. Perhiasan jade Imperium Green tertinggi. Kamu ini ya, nak. Sampai belajar ngumpet-ngumpet buat kasih kejutan ke Mama. Kamu itu kemarin ke toko perhiasan jade, kan? Anak ini ya. Mama terima kado ini ya. Tapi Mama nggak boleh pakai. Ini Chen dari Jin Yun Hui. Suruh saya bawa ini buat foto-foto. Ini buat promosi nanti. Oke. Saya nggak mau gelang ini lagi. Tapi aku harus pakai ini 2 hari dulu. Aku mau tunjukin ke beberapa emak-emak itu. Ibu ini. Kayaknya nggak enak. Ya, masa sih nggak enak? Aku cuma pakai 2 hari aja kok. Deal. Ya. Bu. Yi Yayu. Kamu nggak mungkin nggak percaya aku, kan? Masa kamu curiga? Ini barang dari orang lain yang dikasih ke aku. Dengerin. Barang ini aku pinjam buat dipakai buat syuting promosi. Nanti juga harus dikembalikan. Aku sudah jelasin panjang lebar. Kamu mending urusin kerjaan kamu aja. Ngapain kamu diam di sini? Bukan? Yi Yayu, maksudku. Aku pengen kasih kamu. Udah, deh. Aku nggak butuh kamu ngasih apa-apa ke aku. Yang penting kamu jangan bikin masalah. Mending kamu urusin kerjaan kamu. Jangan diam di sini terus. Aku mau kerja sekarang. Kalau memang ini benar-benar dari kamu, pasti aku senang banget. Cuy Qin, yang kamu pakai itu. Jangan-jangan, Kak Cuy Qin, kamu nggak bisa beli ya? Jade giok dengan warna hijau kerajaan tertinggi itu. Jadi kamu pakai yang tiruan. Ya, tidak mungkin. Kan, aku bilang. Kalian ini apa mata kalian buta? Lihat ini. Bukankah ini gelang giok warna hijau kerajaan? Kalian ngerti nggak sih soal barang bagus? Ayo lihat sendiri. Ini. Asli. Aku nih, Rencananya mau ngadain kumpul-kumpul di rumah. Maksudnya biar kita, para sahabat lama, bisa ngumpul di rumahku. Ngobrol-ngobrol santai. Selain itu, aku juga pengen kalian semua datang ke sini lihat-lihat gelang hijau kerajaan punya aku ini. Aku bilang, dasar sampah, tamu yang aku undang, segera datang. Nanti kamu langsung balik kamar, jangan turun bikin onar. Kalau enggak, aku nggak bakal segan-segan sama kamu. Cepat masuk saja. Ayo duduk di sana. Hari ini kita ke rumah Cuy Qin, bukan cuma buat ngobrol doang. Yang lebih penting, Cuy Qin punya barang bagus. Biar kita lihat. Kalian tahu, perhiasan giok jade dengan warna hijau kerajaan tertinggi dari Feiyu. Tentu saja aku sudah dengar. Kalau kamu nggak tahu, aku bahkan sudah ke toko mereka lihat-lihat. Itu barang bagus banget. Cuy Qin, yang mau kamu tunjukin hari ini, nggak mungkin itu. Bukan begitu. Cuy Qin mau tunjukin ke kita, itu yang. Ayo.
Benar-benar cantik. Nyonya. Di luar ada seseorang yang mengaku. Sebagai staf dari Jin Yun Hui. Dia bilang apa? Katanya datang untuk mengambil gelang hijau kerajaan tertinggi. Apa sih, ngambil gelang? Jangan asal ngomong. Nyonya, Cui Qin. Gelang hijau kerajaan tertinggi itu. bukan kamu yang beli, kan? Iya. Cui Qin, bukannya kamu bilang, itu suami kamu yang ngasih duit buat beli. Lah, kok sekarang malah ada orang dari Jin Yun Hui yang datang mau ambil gelang? Ini jangan-jangan. Jin Yun Hui itu aku tahu. Itu kan perusahaan investasi yang punya aset triliunan. Ini kejadian apa sih? Ini benar-benar orang Jin Yun Hui. Pinjam buat promosi. Ya, siapa sih pemilik rumah kalian? Ini kan nyonya rumah kami. Halo. Kamu. Ibu Gao Cui Qin? Benar. Ini kartu kerja saya. Saya kepala keamanan Jin Yun Hui. Saya datang untuk mengambil gelang hijau kerajaan tertinggi itu. Mohon segera dikembalikan. Kamu. Kalian siapa? Langsung keluar dari sini. Sebelum kami datang, kami sudah beritahu Ibu Shen dari Shen Biological, Ibu Shen Yayu. Dia sudah setuju baru kami datang. Tolong jangan tunda waktu lagi, kembalikan segera. Kalau kamu tidak kooperatif, kami akan berhenti untuk investasi di Shenxi Biotech. Juga, kami akan menggugat kalian atas kepemilikan ilegal. Ini adalah bukti penerimaan gelang tangan kaisar tertinggi. Tolong jaga baik-baik, kami pamit dulu. Kecepatan tamparannya jauh lebih cepat daripada kamu main kartu. Betul juga. Shen Yayu. Kamu bikin aku pengen marah banget. Orang dari Jin Yun Hui hari ini datang buat ambil gelang. Sebenarnya gimana ceritanya? Hari ini Pak Chen dari Jin Yun Hui butuh gelang itu dengan buru-buru. Jadi aku suruh dia ambil langsung ke rumah. Ada apa? Ada masalah. Orang dari Jin Yun Hui hari ini langsung naik ke atas. Lalu bawa gelangku pergi. Kamu lihat muka aku ini. Sudah diinjak-injak sampai ke tanah. Apa kamu sengaja? Ma, kenapa kamu cubit aku? Cubitan aja aku masih pukul kamu. Dasar kamu, sampah. Kamu berani berbuat kasar sama aku. Apa kamu mau memberontak? Aku nggak peduli kamu ngapain. Tapi kamu nggak boleh pukul Yayu. Kamu ini sampah. Kamu berani melawan. Aku mendidik anak perempuanku. Apa urusanmu? Kamu sampah. Makan minum dari keluarga kami. Tapi berani pukul aku. Kamu siapa sih? HMPH. Yayun itu anakmu. Tapi dia juga istriku. Meski kamu ibunya. Kalau mau pukul dia, itu gak boleh. Kamu cuma sampah yang bergantung pada keluarga Sen kami. Berani-beraninya bela Yayun kami. Ibu. Kenapa ibu bisa ngomong begitu tentang Luo Yi? Aku memang panggil dia begitu. Aku panggil dia sampah. Aku sudah cukup baik padanya. Ibu. Ibu gak boleh ngomong begitu. Aku ada hak gak sih jadi suami Yayun? Aku akan buktikan. Aku cuma harap nanti ibu gak menyesal. Aku menyesal. Kalau memang ada hari itu, aku gak akan pernah menyesal. Pak Chen. Orang-orang keluarga Zuo itu belum beres semuanya. Aku gak mau sembunyiin identitasku lagi. Ketua. Rencana untuk Zuo tahu dan mereka sudah semua dijalankan. Kita cuma perlu dapatkan bukti terakhir dari mereka. Baru bisa tuntut mereka. Mohon ketua, sabar sedikit waktu lagi. Baik, kalian juga percepat kerjanya. Ayo, minum dulu. Masakannya kapan ya datangnya? Belum tahu juga. Wei Xiao, dengar-dengar kamu sudah dapatkan Longhu nomor 1, iya kan? Kamu gak tahu ya? Kita sama Wei Xiao pergi ke kantor penjualan untuk beli Longhu nomor 1. Manajer kantor penjualan bilang, Longhu nomor 1 sudah terjual habis hari pertama. Serius? Ada kejadian sekonyol itu juga. Siapa tahu, mungkin cuma alasan gak ada duit. Bohongin kita aja. Udahlah. Jangan ngomongin lagi. Semua itu cuma pengkhianat. Aku bilang aku gak bohong. Beneran gak bohong. Kalian tunggu aja. Aku pasti bakal dapatkan Longhu nomor 1. Pasti. Ayo duluan minum. Wan Bing, ini bagian kamu. Terus yang keempat ini, 5 semuanya. Ya Wei, kamu kok datang? Kenapa gak ketuk pintu dulu? Aku datang ke perusahaan sendiri. Ngapain ketuk pintu? Yayun, aku ada urusan. Aku pergi dulu ya. Baiklah.
Ngomong, ada apa sama aku? Kakak, aku sudah cari tahu jelas. Yang beli Longhu nomor 1, itu kelompok Jin Yun Hui. Kamu kan sebelumnya kerjasama dengan Jin Yun Hui. Tolong bicarakan sama mereka. Biar Longhu nomor 1 ini dijual ke aku saja. Ya Owe. Kamu tahu nggak sih kamu ngomong apa? Kamu tahu nggak kamu ngomongin apa? Nilainya, villa mewah seharga 100 juta. Kamu bercanda sama aku. Ya, Aduh. Kakak ipar sudah kasih uang itu ke aku. Kamu tinggal bicara sama orang Jin Yun Hui saja. Cukup bilang saja. kakak ipar. Luoyi kapan? Jadi sekaya itu. Ah, sudahlah. Luo Yi dia butuh 10 nyawa. Aku ngomongin Bos Xiao Yu. Bos Xiao Yu itu benar-benar kaya. Dia nggak cuma kasih aku 100 juta buat beli rumah, tapi juga kasih ibu kita 70 juta buat beli perhiasan. Apa? Kalian ini mau bikin aku mati kesal. Ya, Kalau kamu nggak mau kasih aku dan ibu uang, pasti ada orang lain yang kasih. Sudahlah, jangan bahas itu lagi. Kamu bilang saja, kamu mau nggak bantu aku bicara sama orang Jin Yun Hui? Ya. Luoyi, kamu takut sama aku. Ya, Nggak. kalau nggak takut sama aku, berarti kamu suka aku. Dong, aku jauh lebih paham pria daripada Sen Yayun kamu itu. Mau coba? Coba aja. Dasar bangsat kamu ini. Dikasih muka malah nggak tahu diri. Kalau aku nggak lihat kamu ganteng, aku nggak bakal mau main-main sama kamu. Kamu masih berani ketemu aku. Bener-bener nggak tahu barang teman. Ya Jing, kamu kenapa? Barusan kamu nggak di rumah. Bangsat itu sama aku. Dia sama aku. Dia sentuh-sentuh aku. Kalau bukan karena bibi pulang. Luoyi, bangsat itu, berani sentuh-sentuh kamu. Ya Jing, dia sungguh keterlaluan. Lihat aku gimana aku beresin dia. Ya Jing, jangan nangis lagi. Tunggu aku yang akan beresin dia. Jangan pergi. Lalu gimana? Kalau kamu pergi, dia cuma bangsat biasa. Bisa apa? Reputasinya sudah busuk banget. Tapi reputasiku nggak boleh dihancurkan oleh dia. Bangsat sialan itu. Kalau gitu, kamu bilang aku harus gimana? Aku rasa kita harus bikin bangsat itu pergi jauh dari keluarga Sen. Kamu bisa bikin dia pergi benar-benar. Kamu punya cara. Soal ini, Kita jangan dulu buat heboh. tunggu Yayu pulang. Nanti kita bilang ke dia semua fakta yang sebenarnya. Aku nggak percaya. Kalau Yayu tahu ini, dia nggak akan langsung cerain dia. Shen Yajing, kamu brengsek banget, masih mau nyalahin orang. Dasar brengsek. Aku pengen lihat. Kali ini, siapa yang malu? Kirim video yang tadi kamu rekam ke aku. Kenapa masih nangis? Ada apa? Apa kamu juga kena sesuatu? Suami bangsatmu, Luo Yi, dia benar-benar manusia serigala. Dia bahkan berani sentuh-sentuh sepupumu. Dia sentuh sepupumu, padahal dia perempuan yang belum menikah. Kamu pikir, Kalau dia bukan binatang, apalagi kamu harus cerain dia. Suruh dia keluar dari keluarga Sen, Bu. Kalian gak lagi pura-pura sama aku kan? Kamu benar-benar mau aku cerai. Aduh. Kamu nggak percaya aku. Kalau nggak percaya aku, percaya sepupumu. Kalau nggak, orang yang nggak berguna. Tua. Luo Yi. Aku mau tanya kamu sesuatu. ada apa? Tanya saja. Siang ini, sepupuku datang ke rumah. Apa kamu sempat sentuh-sentuh dia? Jujur aja. Kamu pikir, aku bakal sentuh-sentuh dia. Aku tanya kamu. Kelihatannya kamu masih nggak percaya aku. Bukan. Ibu dan sepupuku juga bilang begitu. Ini, Kamu tega pasang kamera di rumah. tolong lihat dengan jelas. Ini aku kirim pakai drone. Dasar bangsat. Sombongnya keterlaluan.
Kalau aku gak lihat kamu ganteng, pengen main-main sama kamu, gak bakal ada kesempatan kamu ketemu aku lagi. Sepupuku kelewatan banget. Aku mau cari dia. Aku rasa kita gak perlu buru-buru. Yang harusnya panik, justru sepupumu itu. Luoyi, kamu itu binatang hina. Berani-beraninya mengancam sepupu Yayu, bermaksud jahat. Hari ini kamu harus cerai sama Yayu, harus keluar dari keluarga Sen. Keluarga Sen, gak terima, kamu yang seperti binatang, bukan? Ini pasti ada kesalahpahaman. Aku gak mungkin melakukan hal itu, gak mungkin. Luoyi, kamu binatang. Barusan kamu juga berani sentuh aku, mau bawa aku, bawa masuk ke kamarmu. Meski aku seburuk apapun, tapi aku juga gak akan melakukan hal seperti itu pada seorang wanita hamil. Wanita hamil, ya Jing. Kamu hamil. Kamu ngomong apa sih di sini? Aku ini cewek, pacar aja aku gak punya. Masa iya aku bisa hamil? Kamu jago banget nyebarin gosip. Aku nyebarin gosip gak sih? Kalian bilang aja gak ngitung. Hal sesederhana ini, ke rumah sakit periksa aja, kan jelas. Kamu gak cuma hamil aja, masalah kandunganmu juga ada masalah. Saran saya, pergi ke rumah sakit buat pemeriksaan lengkap, obati dengan baik. Kalau sampai parah nanti berabe. Kamu tunggu aja, aku akan robek mulutmu. Ini rumahku. Oke. Kalian semua kerja sama ya? Kalian semua kerja sama? Tidak. Aku cabut, tunggu. Aku akan datang buat hitung-hitungan sama kalian. Hei hei Yajing. Jangan pergi. Kalian tunggu aku. Hei hei Yajing. Mbak, kakak ipar, kalian semua di sini ya? Kakak ipar, selesaikan masalah Luohu nomor 1 bulan ini, untuk aku ya. Kamu si beban juga ada di sini. Ngapain sih liatin? Kakak ipar yang aku maksud bukan kamu. Buruan balik ke kamar. Lihat kamu aja bikin kesel. Ibu, kakak ipar aku sudah pergi ke pertemuan Jin Yun. Mereka sudah setuju menjual Luohu nomor 1 ke aku. Beneran atau bohong? Tentunya benar. Bos Yao Yu langsung yang ngurus. Besok, Aku akan ke sana buat urus dokumen. kamu gak tanya kakak ipar soal kalung jade hijau. Itu enggak. Belum. Ini kenapa masih ada urusan keluarga Zhuo? Pak Chen. Apakah keluarga Zhuo ikut campur dalam masalah Luohu nomor 1? Sudahlah, cepat urus dokumennya. Kita sudah di sini lama. Selesaikan urusannya. Kita masih harus siapin pesta minum. Iya, kali ini Bos Wei beli Luohu nomor 1, supaya kita, teman-teman ini bisa adain pesta. Cepetan. Waktu Bos Wei sangat berharga. Mohon tunggu sebentar. Tapi Luohu nomor 1 sebelumnya sudah dijual ke Jin Yun. Kita masih harus tunggu orang Jin Yun datang. Baru kita bisa bantu Bos Wei urus dokumen. Kamu gak bisa mendesak orang Jin Yun. Kita sudah di sini lama banget. Saya lagi sibuk. Oke. Kita tadi sudah telepon dan mendesak mereka. Staf Jin Yun Hui sedang dalam perjalanan. Seharusnya segera sampai. Mohon bersabar menunggu. Permisi, apakah Anda staf Jin Yun Hui? Iya. Silakan ikut saya. Cepat duduk. Anda ini Shen Yawei. Iya, itu saya. Kami lagi proses cepat. Siapa bilang saya datang buat alih tangan Longhu nomor 1? Saudara ipar saya itu jenderal kecil di grup Yu. Saudara ipar saya dan Jin Yun Hui kalian, hubungannya sangat baik. Kalau kalian begini, tidak takut kehilangan kerja, Tuan Shen. Menurut info kami, suami dari kakak perempuan Anda, Shen Yayu, namanya Luoyi, kan? Kenapa sekarang kok jadi jenderal kecil di grup Yu? Apa Luoyi pantas? Jadi saudara ipar saya, hanya jenderal kecil. Yang pantas, barulah pantas, jadi pria kakakku. Sudah. Jangan ngomong-ngomong kosong di sini, cepat urus. Proses Longhu nomor 1. Maaf, kali ini aku datang bukan untuk... Apa? Apa kamu lagi main-main sama aku? Bos Zhuo bilang sudah setuju. Hari ini akan alihkan Longhu nomor 1. Aku yakin kamu belum paham tentang Jin Yun Hui kami. Pembelian villa Longhu nomor 1 adalah perintah langsung dari ketua kami. Bahkan Bos Zhuo yang kamu sebut tidak punya hak seenaknya mengalihkan villa itu ke orang lain. Hari ini kami datang untuk melihat
Siapa sebenarnya? Berani sekali mengaku-ngaku. Ingin membeli Longhu nomor 1 dari tangan ketua kami. Tanpa rasa malu. Seperti apa? Shen Yaowei kali ini membuat aib besar. Bukankah dia bilang iparnya sudah deal dengan bos Zuo dari Jin Yunhui? Lebih baik jauhi dia saja. Kalau sampai menyakiti ketua Jin Yunhui, apa bisa dapat keberuntungan? Jangan sampai kita ikut terseret. Tidak bisa, kita pergi saja. Sekelompok serigala berbulu domba. Jangan harap dapat sedikit pun manfaat dariku. Sedikit pun tidak. Sepertinya, teman-temanmu juga tidak bisa diandalkan. Ingat, jangan melawan kami, Jin Yunhui. Kalau tidak, bukan cuma kami yang akan mencabut pendanaan untuk Shenxi Shengwu. Kami juga akan membuat keluarga Shenmu jadi tidak punya apa-apa. Mengerti? Tuan Shen, Anda tidak bisa pergi. Apa maksudmu ini? Kenapa saya tidak boleh pergi? Tuan Shen, Anda boleh pergi. Tapi sebelum pergi, mohon, ganti uang gelas yang baru saja Anda pecahkan. Tolong ganti. Baik, berapa harganya? Itu gelas teh custom dari desainer ternama. Gelas teh khusus. Yaowei. Kenapa kamu minum sampai banyak sekali? Hanya karena Longhu nomor 1 sudah dapat. Rayakan sama teman. Tapi jangan sampai mabuk seperti ini. Rayakan apa coba? Aku sudah ditipu sama mereka itu. Dipu. Longhu nomor 1 mana? Mereka sama sekali tidak mau menjual Longhu nomor 1 ke kita. Kok bisa? Bukankah bos Xiao Yu yang bantu hubungkan kamu dengan bos Zuo dari Jin Yunhui? Kenapa bisa begini? Aku rasa semua gara-gara kakakku belum cerai dengan orang itu yang sia-sia. Walaupun bos Xiao Yu tidak mengatakannya, tapi dalam hati pasti ada rasa kecewa. Kakakmu mati-matian tidak mau cerai. Ibu, aku rasa begini. Kita harus gerakan seluruh keluarga Shen untuk menyuruh kakakku cerai dari dia. Aku tidak percaya kakakku akan bertahan demi orang sia-sia itu. Ide bagus. Kamu memang anak baik, ayah. Pintar sekali. Iya, kita gerakan seluruh keluarga Shen. Kamu kok datang? Aku rebus sup, dengar kalian lembur, jadi ku bawa ke sini. Terima kasih. Tapi aku lagi sibuk sekarang. Kamu pulang dulu saja ya. Supnya sudah dingin, jadi kurang enak dimakan. Masuklah. Di sini aman. Luo Yi, sebenarnya kamu ngapain? Kamu di kantorku. Lihat apa sih? Aku lihat ada. Kamera lubang jarum. Gimana mungkin? Kantorku kok bisa ada itu? Apa mungkin? Itu ulah orang dalam. Aku rasa mungkin saja waktu peluncuran produk baru kita diserobot duluan oleh perusahaan lain. Pasti ada hubungannya dengan ini. Kalau memang begitu. Luo Yi, Kali ini kamu benar-benar. bantu aku banyak. Iya, Luo Yi, kali ini benar-benar terima kasih. Untung kita belum sampai ke bagian penting. Kalau tidak, pasti akan dicuri lagi. Tapi sayangnya, kita belum dapat dalangnya. Nggak tahu siapa yang buat. Siapa bilang gak bisa ketahuan?
Oke, aku nggak banyak bicara. Aku kasih kamu fakta. Dana Jin Yunhui segera akan masuk ke rekening perusahaan. Kita harus investasikan 70% dana itu untuk mengembangkan promosi offline secara menyeluruh. Kamu nggak usah ngomong. Aku sudah putuskan. Selama promosi offline berhasil, kamu cukup buat rencana dan jalankan dengan baik. Paham? Siap. Meski ada dana Jin Yunhui, buat apa juga? Shen Biologi Cal, pasti akan jadi milikku juga. Shen Yayun, apapun yang kamu lakukan, pasti sia-sia saja. Beritahu Hong Hai Biologi Cal. Shen Biologi Cal dalam waktu dekat akan mempromosikan produk barunya secara offline. Beritahu Hong Hai Biologi Cal untuk siapkan serangan offline dengan baik. Oh iya, dan juga aku adalah pemegang saham utama Hong Hai Biologi Cal. Soal ini, terus rahasiakan untuk aku. Paham? Oke, kerjakan. Malam ini ada urusan, nabrak seseorang. Masih yang kemarin, Luoyi itu, kali ini, kamu yang urus sendiri. Jangan sampai ada kesalahan lagi. Luoyi, Yayu belakangan ini cukup sibuk. Hari ini dia harus ketemu beberapa manajemen puncak perusahaan. Jadi, aku antar kamu pulang saja. Tidak usah, aku bisa pulang sendiri kok. Kamu cepat kembali dan sibuk dengan pekerjaanmu. Benar-benar tidak perlu. Aku ini orang dewasa, tidak akan tersesat kok. Kalau begitu baiklah, kamu pulang sendiri saja. Aku naik dulu bantu Yayu. Wan Bing. Katakan, siapa yang menyuruh kamu datang? Tuan. Tuan Xiao Yu. Apakah kamu mau nyawaku? Aku cuma mau kamu jadi tanaman hidup saja. Kalau dipikir-pikir, Kamu yang untung. kenapa aku di sini? Ini tempat apa? Kamu sudah sadar. Minum, segelas air saja. Kenapa rasanya manis? Barusan aku tambahin sedikit glukosa. Luoyi, aku ingat tadi. Ada sebuah mobil lalu. Gak apa-apa, sudah lewat. Tadi sopir itu mabuk. Kalau begitu, kenapa aku pingsan? Apa aku ini gak berguna? Mobil itu tadi malam, waktu melaju ke arah kita. Kenapa kamu gak lari? Malahan kamu melindungiku dari depan. Kamu tahu gak? Itu sangat berbahaya. Saat itu aku gak mikir macam-macam. Aku ada urusan. Aku pamit dulu. Aku antar kamu. Gak usah. Kalian tahu gak? Kalau kali ini yang menanam modal ke Sen Biotek kita adalah konglomerat besar yang terkenal, Jin Yun Hui. Kalau kali ini, Kita bisa naik ke tingkat Jin Yun Hui ini, maka keluarga Sen kita bisa benar-benar naik daun. Iya, itu kan Jin Yun Hui. kalau ada Jin Yun Hui sebagai sandaran, kita keluarga Shen. Masih takut gak berkembang.
Kalau nanti bagi hasil kita, bukankah? Ini artinya kita bakal kaya raya. Kalian gak tahu ya? Jin Yun Hui kali ini bersedia investasi ke kita. Semua berkat Pak Xiao Yu dari grup Yu yang jadi perantara. Pak Xiao Yu. Yuning dari grup Yu. Ya, Yuning itu, Pak Xiao Yu itu, jatuh hati sama Yayu kita. Makanya dia pakai sumber dayanya sendiri untuk membujuk Pak Zuo dari Jin Yun Hui. Jadi, Makanya Jin Yun Hui bersedia investasi ke kita. Tapi apa? Cuikin. cepat katakan. Tapi, anak perempuan kita, si Yayu itu, dia keras kepala, gak mau cerai dari si bangsat itu. Kamu pikir, Pak Xiao Yu bakal senang? Investasinya bisa batal. Loh, Betul? Betul. Ayo, kita semua dorong Yayu untuk cerai. gak percaya dia gak mau cerai. Setuju. Ayo bantu Yayu. Ini apaan sih hari ini? Kok sekeluarga kumpul begini? Kenapa buru-buru panggil aku pulang? Ada apa? Yayu. Hari ini aku dan semua keluarga Sen yang hadir memanggilmu kembali untuk bicara hal penting. Yayu, dengarkan baik-baik. Semua keluarga Sen ingin bicara denganmu. Kami ada urusan denganmu. Betul. Yayu. Kamu harus dengar nasihat kami. Jangan sampai kamu bingung. Iya. Cerai saja. Kamu cerai saja. Biar semuanya jadi lebih baik. Para paman dan bibi, kalau kalian datang hari ini hanya untuk menyuruh aku cerai dari Luo Yi, mending kalian pulang saja. Soal ini tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Yayu, kenapa kamu masih keras kepala? Jangan lupa. Modal dari keluarga Sen itu didapat berkat bantuan Xiao Yu. Iya, Kak. Kenapa kamu belum juga paham? Bersama orang tidak berguna itu, tidak akan membawa keuntungan buatmu. Bahkan bisa bikin keluarga Shen bangkrut. Apa kamu tega melihat paman dan bibi, adik kakak kita, hancur lebur seperti itu? Yayu. Dengar baik-baik nasihat ini. Cerailah dia. Dan untuk orang tidak berguna itu, kalau kamu mau cerai sama kakakku duluan, keluarga Shen akan beri kamu uang pisah 10.000. Yao Wei. Buat apa kamu kasih orang tidak berguna itu uang sebanyak itu? Dia kan orang miskin. Mana mungkin pernah lihat uang sebanyak itu, Ibu? Kenapa kalian begitu pada Luo Yi? Hei, kakak ipar. Xiao Yu sudah sampai? Aku pergi jemput ya. Siapa yang suruh Yuning datang ke rumah? Aku. Aku yang panggil Xiao Yu datang. Rumah ini. Tetap aku yang pegang kendali, kan, Ibu? Aku bukan maksud begitu, tapi kalian biarkan Yuning datang ke rumah. Untuk apa sih? Xiao Yu, kok kamu datang? Capek enggak? Ayo duduk. Cepat duduk. Cepat sajikan teh. Yayu, kita ketemu lagi ya. Kamu makin cantik saja. Xiao Yu, kamu bercanda. Hari ini kita kumpul keluarga. Xiao Yu, kamu mending menghindar dulu deh. Dasar anak bandel. Kamu ngomong apa sih? Xiao Yu. Tapi kan aku yang undang tamu. Kamu bilang suruh pergi ya pergi. Iya juga. Kalau yang harus pergi itu si beban itu. Xiao Yu, kamu pergi saja. Kalau investasi Jin Yun gagal, gimana dong? Investasi Jin Yun gak akan ada masalah. Zuo sudah bilang jelas ke aku. Investasi Shen Bio sudah pasti jadi. Kalian ini, tenang saja. Xiao Yu tetap Xiao Yu. Ayo bicara. Anak perempuan keluarga Nuo punya kredibilitas. Yayu, lihat dong. Xiao Yu itu baik banget sama kamu. Demi kamu, dia sampai mengerahkan semua sumber dayanya sendiri untuk membujuk para petinggi Jin Yun Hui. Lihatlah orang tak berguna di sekitarmu itu. Ada gunanya apa? Justru kamu yang bodoh. Masih betah di sini? Buat apa? Cepat keluar sana. Kamu benar-benar yakin Jin Yun Hui tidak akan mengubah keputusan untuk mendanai Shen Bio, benarkah? Tentu saja, aku benar-benar yakin. Ini sudah aku konfirmasi dengan Direktur Zuo dari Jin Yun Hui. Hal yang sudah pasti. Apa kamu masih bisa mempengaruhi keputusan Jin Yun Hui? Sungguh lucu sekali. Kepada Direktur Xiao Yu, jangan dengarkan omongan orang tak berguna itu. Dia cuma bisa ngaco saja. Yayu, Nanti, apapun yang terjadi, jangan panik. Sabar saja ya. tunggu dengan tenang. Lao Chen. Pendanaan untuk Shen Bio dibatalkan sementara. Segera beritahu semua. Ibu,
Kenapa ibu bisa begitu? Bagaimanapun juga Luoyi adalah suamiku. Dia menantu keluarga Sen kita. Bagaimana mungkin ibu menghina dia di depan banyak orang seperti ini? Orang tak berguna itu layak jadi menantu keluarga Sen kita. Aku bilang, Yayu, cepat saja cerahin si tak guna itu. Kalau sampai membuat Direktur Yu marah, nanti kamu yang repot. Nanti kamu yang tanggung sendiri. Halo Wan Bing. Apa? Baik. Saya segera hubungi. Halo. Hai, saya Sen Yayu dari Sensibio. Bukankah kita sudah memastikan semuanya? Halo. Yayu, ada apa? Telepon siapa itu? Kakak, ada apa? Pendanaan dari Jin Yun dibatalkan. Ah, Tidak mungkin, tidak mungkin. Soal ini, aku sudah konfirmasi langsung dengan Zuo. Yayu, kamu yakin tidak salah? bagaimana mungkin aku salah soal hal ini? Setelah Wan Bing meneleponku, aku langsung hubungi Jin Yun Hui. Mereka benar-benar membatalkan pendanaan untuk kita. Ini, bagaimana bisa? Direktur Xiao Yu, kenapa bisa begini? Bukankah kamu bilang, pendanaan kali ini sudah pasti? Baiklah, aku akan telepon Direktur Zuo tanya, biar tahu jelas kejadiannya. Baik, kakak ipar, pergi ke ruang kerja, telepon yang tenang ya. Gimana? Gimana hasilnya? Memang ada masalah sedikit. Masalah apa? Ini. Direktur Zuo bilang, ada penyesuaian dana internal di Jin Yun Hui. Jadi, untuk Shensi Bio, pendanaan ini, sepertinya harus ditunda dulu. Tapi kita, Sen Biologi, tidak bisa menunggu. Sebenarnya kita sudah merencanakan promosi produk baru. Kalau dana tidak tersedia, Sen pasti bubar. Bos Xiao Yu, kali ini tolong ya, bantu kami dong. Yayu, cepat minta tolong sama Bos Xiao Yu. Cepat bilang ke Bos Xiao Yu, malam ini berangkat. Kamu tanda tangani, hari ini, kamu jadi miliknya. Bu, ibu ngomong apa sih di sini? Omong kosong apa? Kalau kamu nikah sama Bos Xiao Yu, kita dan Bos Xiao Yu jadi satu keluarga. Bos Xiao Yu, Pasti akan bantu kita. Kenapa kamu belum juga cerai dari orang gak berguna itu? Apa kamu mau lihat keluarga Sen hancur? Bu, Yayu, dengarkan ibu saja. mending kamu pikir lagi baik-baik. Yayu, Kenapa? Apa yang kukatakan benar? Investasi dari Jin Yun Hui dibatalkan. siapa yang membiarkan sampah ini masuk? Cepat keluar dari sini. Keluar. Yayu, jangan khawatir. Masalah ini akan segera selesai. Kamu sampah. Ngomongin omong kosong apa sih di sini? Kamu nggak dengar pas Xiao Yu bilang, apakah Jin Yun akan kasih modal lagi buat kita? Masalah itu akan selesai. Apa bisa diandalkan sama kamu? Sampah. Kamu ini cuma bisa ngomong-ngomong kosong tiap hari. Aku sampai curiga Jin Yun mau batalin modalnya. Ini gara-gara kamu, ya? Kamu ngomong apa sih? Ini urusan apa sama Luo Yi? Bisa nggak kamu berhenti menuduh dia tiap hari? Sebenarnya awalnya aku juga nggak ngerti. Kenapa Jin Yun berhenti kerjasama dengan Shen Bio. Tapi sekarang aku kayaknya paham. Di dunia ini, banyak hal memang begitu. Akan ada terus-menerus niat jahat dan kutukan. Kadang-kadang itu bisa mengubah jalan sebuah peristiwa. Yuning, kamu benar-benar yakin Jin Yun akan batalin modal buat Shen Bio? Meskipun ini bukan kabar baik, aku sangat yakin. Jin Yun benar-benar menghentikan kerjasama dengan Shen Bio. Sepertinya kabar Pak Xiao Yu belum tepat. Kamu sampah, maksudnya apa? Cepat keluar dari keluarga Sen kami, Ibu. Iya, keluar dari keluarga Shen. Keluar dari keluarga Shen kami. Yayu, percaya aku. Cepat atau lambat, orang dari Jin Yun akan telepon kamu lagi. Halo, saya. Oh, baik. Baik, saya akan segera atur. Wan Bing, orang dari Jin Yun sudah hubungi saya. Iya. Mereka mulai kasih modal lagi, dan modalnya naik 5 kali lipat. Segera atur semuanya, saya akan segera balik ke kantor. Sen ya, ada apa? Jin Yun setuju, kasih modal lagi ke kita. Iya. Bukan cuma kasih modal, modalnya naik 5 kali lipat. Yang penting, sebelumnya kesepakatan saham tidak berubah.
Aku harus cepat balik ke kantor. Orang Jin Yun sudah di jalan menuju kantor. Kalau begitu kamu cepat saja. Pak Xiao Yu, tadi kan bilang, Jin Yun sudah batalkan kerjasama dengan Shen Bio. Sekarang keadaannya begini. Kamu mau bilang apa? Aku. Kamu ngomong-ngomong kosong apa lagi? Jin Yun tetap kerjasama dengan keluarga Shen, karena Pak Xiao Yu berkata-kata di tengah, bantu urus. Kamu ngapain ngomel-ngomel? Cepat keluar. Cepat keluar. Terima kasih. Orang botak itu memang sampah. Luo Yi tidak mati, tapi malah jadi orang koma. Kamu sekarang segera cek. Luo Yi itu, aku merasa urusan Jin Yun, bukan kebetulan semata. Tentu saja, saya akan terus menghubungi Pak Zuo di sana. Aku juga akan terus kontak. Oh iya. Urusan pembelian saham Shen Biotech, percepat ya. Kali ini aku harus langsung menguasai Shen Biotech sekaligus. Cepat urus. Saham Shen Biotech ini, sepertinya harus kita ambil dari orang-orang Shen sendiri. Harus dari orang Shen. Kakak ipar, kenapa kamu kelihatan murung? Kalau ada apa-apa, bilang saja. Kita keluarga sendiri kok. Baiklah, aku akan jujur saja. Uang yang dulu, kuberikan ke kalian. Kakak ipar, uang itu sudah aku pakai semua. Kamu minta kami bayar kembali. Bukan juga kamu yang harus bayar. Waktu itu kalian juga bilang, uang itu dianggap pinjaman. Jadi di pembukuan keluarga, sudah aku bayarkan dulu pinjamannya. Sekarang aku cuma bayar dulu. Nanti aku kasih lagi. Keluarin saja. Tapi sekarang kami nggak punya uang sebanyak itu. Uang itu sudah terpakai. iya, kakak ipar, uang itu sudah aku pakai juga. Kalau enggak, kamu bantu aku dan ibuku. Pikirkan ide dulu. Gak gampang cari cara buat ini. Yao Wei bilang sampai sini. Aku malah ada ide. Ide apa? Cepat bilang. Iya, ide apa? Cepat bilang dong. Aku dengar kamu sama tante masih pegang sebagian saham Sensi Biotech, kan? Kalau gitu kenapa kalian gak dulu serahin sahamnya ke bos Xiao Yu? Alihkan saham. Tante, kamu gak usah khawatir. Aku percaya bos Xiao Yu. Dia juga gak bakal ngelirik saham Sensi Biotech yang kalian pegang itu. Lagi pula saham itu gak seharga 1,7 miliar itu. Tentu saja kita percaya sama kakak ipar. Tapi, aku dan mama, kalau digabung sahamnya, gak sampai 15% dari Shensi Biotech. Tante Yao Wei, aku rasa ide Kian 11, itu juga bisa dibilang ide yang cukup oke. Tapi ngomong-ngomong, saham Shensi Biotech, 15%-nya. Aku mau bilang, karena kita segera jadi satu keluarga. Jadi aku mau yakinkan keluarga untuk beli semua saham Shensi Biotech, semua sahamnya, termasuk tante juga, dan saham yang dipegang Yao Wei. Selain itu, 1,7 miliar yang dulu dimasukkan ke harga saham, jadi gak perlu dibayar lagi. Kakak ipar maksudmu, uangnya gak usah dibayar, tapi kamu tetap mau beli saham aku sama mama, betul? Yao Wei kamu pintar. Iya, begitu. Kalau harga belinya gimana? Santai aja, pasti di atas harga pasar. Aku gak mungkin biarin kalian malu di depan. Teman-teman dan keluarga. Bagus banget. Kesempatan emas ini. Aku kasih tahu kalian semua, bisa gak ambil kesempatan ini? Terserah kalian. Kali ini kakak ipar beli saham kalian dengan harga tinggi. Ini juga karena aku dan mama dan kakakku. Kalau di luar sana, kalian pasti gak bakal dapat harga sehebat ini. Kalau keras kepala, lagi pula kesempatan kayak gini. Kalau dilewatkan ya udah gak ada lagi. Pikirin baik-baik. Ya. Tapi kalau kita jual saham, kita gak dapat dividen lagi, kan? Dengar, sepupu baikku. Kamu ngerti perhitungan gak sih? Dividen kamu yang segitu, yang kakak ipar kasih ke kamu, jauh lebih banyak dari dividen kamu. Dividen kamu itu, 10-20 tahun, gak bakal bisa ngalahin setengahnya, yang kakak ipar kasih. Lagi pula, kalau kalian dapat uang, bisa investasi lagi, kan bisa dapat untung lebih banyak. Iya juga. Ya, kalau begitu saham aku dan orang tua, jual saja. Iya, Yao Wei ngomongnya masuk akal. Kita jual saja. Baiklah, baiklah. Aku langsung kabari bos Xiao Yu. Kalian nih, kali ini untung besar.
Kelompok bodoh ini. Mikirnya mereka yang menang. Untungnya sebesar apa sih? Perusahaan Shen bakal jadi milikku. Shen Yayun. Nanti aku bikin kamu berlutut di ranjang minta padaku. Cepat minum saja. Dasar pecundang. Besok langsung pergi urus cerai sama Yayun. Dengar nggak? Kamu pikir Yayun bakal setuju? Apapun kata Yayun, kalian harus cerai besok juga. Sekarang pemegang saham terbesar di grup Sen itu adalah Tuan Xiao Yu. Kalau cewek tolol itu nggak mau cerai sama kamu, maka jangan berharap dia bisa kuasai Sen Biologi. Kamu juga tahu, semua usaha Yayun beberapa tahun ini itu tercurah di Sen Biologi. Kalau kamu nggak kasih dia kuasa atas perusahaan itu, kamu tahu apa yang bakal terjadi padanya. Kakakku sudah pulang belum? Kenapa kamu tanya? Bukankah katanya hari ini Shen Biologi bakal dapat dana dari Jin Yun Hui? Saham kita semua sudah dijual ke Tuan Xiao Yu. Bagus atau enggaknya Sen Biologi? Apa urusan kita? Ngapain kamu repot-repot mikirin itu? Ibu, kamu gak ngerti deh. Kan kita keluarga juga. Nanti bakal dapat bagian saham juga. Kenapa aku nggak kepikiran ya? Bukan karena anakku pintar. Kakak kapan pulang? Mungkin urusannya sudah kelar. Lagi rayain di Kingxi. Jadi, akhirnya jadi juga. Menantu, urusan apa yang jadi? Apa itu soal Jin Yun Hui nyuntik dana? Benar, itu soal Jin Yun Hui. Nyuntik dana ke Shenxi Bio. Iya, itu benar-benar kabar bagus. Betul, itu kabar yang sangat bagus. Soal Jin Yun Hui ini. Mereka memang besar banget. Sekali ini langsung kasih dana sebesar 50 miliar untuk Shenxi Bio. Gila banget ya. Kita bakal kaya. Menantu, kamu hebat banget. Langsung kontak Pak Zuo dari Jin Yun Hui. Menantu keren banget. Cuma urusan kecil kok. Ngapain juga seneng-seneng duluan? Dasar kamu, cewek bandel. Kan jadi juga, kamu bikin aku kaget banget. Tapi apanya? Kakak, ngomong dong. Tapi yang kalian lihat sekarang ini, Pak Yuning ini. Bawa surat perjanjian saham ke kantor. Mau ambil alih Sensi Bio. Jadi sebenarnya gimana ceritanya? Ceritain dong. Sekarang aku pegang 37% saham Shenxi Bio yang aku punya. Dan menurut yang aku tahu, aku adalah pemegang saham terbesar di perusahaan ini. Jadi aku minta untuk rapat dewan direksi lagi. Minta supaya aku yang ambil alih Shenxi Bio. Itu kan wajar banget. Gak ada yang salah kan? Lagi pula coba tanya ibumu. Tanya adikmu. Dan semua keluarga kalian. Siapa juga yang gak rela jual sahamnya ke aku? Mereka jual sahamnya. Itu karena mereka gak punya visi jauh ke depan. Iya, makanya aku yang punya visi jauh ke depan. Sekarang aku yang ngatur Shenxi Bio. Semua bakal jadi milikku. Yayu, tenang aja. Shenxi Bio di tanganku. Cuma bakal makin maju. Yuning, kamu kok bisa begitu? Kamu ini penipu. Hati-hati aku laporin kamu. Laporin aja, laporin aja. Semua proses akuisisi perusahaan ini. Legal semua. Kamu mau laporin apa coba? Saran aku, kamu lebih baik pinter dikit. Aku bisa lihat karena kamu kakaknya. Aku kasih kamu kesempatan. Kalau enggak, kalian bakal jadi pengemis semua. Yuning. Kamu pikir kamu sudah pasti menang. Shenxi Bio sudah pasti kamu dapat. Aku kasih tahu ya, kamu senangnya keburu duluan. Yuning. Kamu pikir sudah pasti menang. Shenxi Bio sudah pasti kamu dapat. Aku kasih tahu ya. Kamu senangnya keburu duluan. Kalau begitu aku tanya, kalian percaya sama aku? Mau dengar aku? Atau mau dengar omongannya si beban itu? Pilih berdiri di pihak siapa. Ini terserah kalian sendiri. Yao Wei.
Kamu bagaimana bisa berdiri bersama dia? Dia malah menipu saham kalian, merebut perusahaan Sen Biologi. Kamu berdiri di samping dia. Apa kamu merasa pantas dengan status keluarga Sen? Aduh, kakak, aku sekarang sudah gak bisa ngurus banyak hal. Kalau bos Xiao Yu bisa kasih aku keuntungan, ya aku pilih dia aja. Mau keluarga Shen atau bukan, aku gak peduli. Ibu, Kamu, Yao Wei memang gak ngerti. Itu sudah biasa, tapi kamu juga bisa. Yayu, Kamu harus mengerti ibu. Ibu juga tidak punya pilihan lain. Kamu harus nurut dan terima nasib saja. selama kamu, Yayu, baik-baik dan menurut aku, ibumu dan adikmu. Kalau bukan karena kalian keluarga Shen ini, aku gak akan pernah memperlakukan kalian buruk. Kamu, Kamu ngomong apa sih? Aku ini sudah sejak lama menjadi bawahan Xiao Yu. Kalau bukan demi membantunya menguasai Sen Biologi kalian, aku nggak akan mau bersama cowok manja kayak dia. kamu, Xiao Ganzong adalah orangnya Yayu. Mana mungkin jadi orangmu, nenek tua. Aku ini bahkan lebih dulu bersama Yuzong dibanding anak bodohmu itu. Loh, kalau soal senioritas, dia seharusnya memanggilku kakak perempuan. gimana, Yayu, Belum juga mau datang. gimana, Yayu, belum juga datang. Oh iya. Masih ada juga, si cantik Tian Wanbing. Kalau kamu mau datang, aku bakal senang banget menyambutmu. Huai. Mimpi deh. Sekarang kalian sudah jelaskan, mereka itu, jenis orang kayak apa. Jangan kecewa. Masih belum terlambat untuk lihat nyata mereka sekarang, kalau sudah tahu wajah asli mereka. Maka kita, gak perlu lagi bersikap sopan sama mereka. Selanjutnya, mari kita lihat pertunjukan sebenarnya. Yuning, kamu bilang kamu pegang 37% saham di Shen Biologi. Kamu yakin? Tentu saja aku yakin. Kamu kira aku kayak kamu? Sampai saham sendiri pun gak bisa dihitung. Oh iya, kamu si pecundang, mana mungkin punya saham? Oh iya. Aku punya dokumen ini. Ini apa sih? Ini benar-benar nggak mungkin. Kamu si pecundang, mana mungkin punya 52% saham perusahaan. Benar-benar nggak mungkin. Kenapa? Nggak percaya ya? Tapi, yang mau aku kasih tahu sekarang adalah You Corporation kalian segera akan diambil alih sepenuhnya. Kalau soal kamu, Mending buruan siap-siap saja. kalau soal kamu, mending buruan siap-siap saja. Mau diambil alih sepenuhnya. Kamu gila ya? Kamu si pecundang, datang buat lawak ya? Kamu tahu kan perusahaan You kita, besar banget. Mau diambil alih sepenuhnya. Dasar orang bodoh, bikin aku ketawa mati aja. Aku nggak ngapa-ngapain, Pak. Pengambil alihan. Ini, gimana bisa? Nggak mungkin. Ini benar-benar nggak mungkin. Kamu. Kamu kira aku sudah hancur tanpa You Corporation? Aku bakal jujur sama kamu. Aku tetap pemegang kendali sebenarnya di Honghai Biologis. Pemegang kendali sebenarnya. Promosi produk baru Shenxi. Tinggal tunggu serangan dari Honghai. Serangan balik. Kalau kepala Xiao berpikir bisa menyusup mata-mata ke grup Sensi dan menipu kami. Kamu terlalu polos. Jujur saja, rencana promosi produk baru yang kamu dapatkan, itu sengaja kami bocorkan padamu. Itu memang kami. Kami sengaja kasih tahu kamu. Kalian gak lupakan, keluarga Yu. Hubungannya cukup baik dengan ketua Zuo dari Jin Yunhui.
Justru aku yang bernegosiasi dengan ketua Zuo. Keluarga Yu sudah nggak punya kartu as, kan? Ya. Iya, kan? Itu dari Jin Yunhui. Bikin aku benar-benar kaget. Yuning. Coba hubungi lagi. Ketua Zuo yang kalian sebut itu. Lihat apakah dia bisa membantu kalian. Ketua Zuo mungkin sedang sibuk. Nanti aku coba hubungi lagi. Iya. Kalau begitu aku juga akan coba telepon. Coba telepon dulu. Ketua, kami segera sampai. Orang bernama Zuo ini sedang di samping saya. Dia ingin langsung kepada ketua Anda. Mengaku bersalah. Ketua, tolong maafkan saya. Saya cuma sesat pikir sebentar. Ketua. Asosiasi Jinyun. Ada aturan di Jinyun. Kalau melakukan kesalahan, ikuti aturan saja. Luo Yi. Betul. Aku memang ketua Jin Yunhui. Luo Yi. Betul. Aku memang ketua Jin Yunhui. Luo Yi. Ketua, Ketua Luo. pergi sana. Sialan, kalian hancurkan aku. Aku juga nggak akan biarin kalian enak-enakan. Sen Yayu, dasar bajingan. Aku mau bunuh kamu. Yao Wei. Panggil ambulans. Yayu, Wan Bing. Mulai sekarang, Shen Sibio, aku serahkan ke kalian. Aku percaya kalian pasti bisa jalankan dengan baik. Itu jelas banget. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Dipeluk enak nggak? Enak dong, Kalau begitu, Wan Bing. Dipeluk enak nggak? pasti enak dong. Mau lebih enak lagi nggak? Mau bunuh suami sendiri ya?